Perbedaan agama, konflik antar etnis, perbedaan pandangan politik, tiga-tiganya nih ada di Indonesia. Waduh. Oke, tiap gue bahas sama teman-teman gue tentang masalah di suatu negara, terutama tentang diskriminasi intoleransi, itu suka banyak banget yang ngomong, hanya di Indonesia, kaum minoritas tetap diakomodir dengan baik. baiklah, begini, gue juga bingung, ini datanya dari mana? Ya dia kok bisa nyimpulin kayak gitu. Ya udah, biar jelasnya, sebenarnya gimana sih keadaan toleransi di Indonesia? Sama sekalian kita belajar nih, biar tahu bahayanya intoleransi. Ayo kita bahas juga negara yang udah pecah, terpuruk, atau sempat terpuruk karena intoleransi di History by Googling. Gue yakin semua di sini juga udah pada tahu kalau ada negara yang akhirnya terpecah atau terpuruk karena intoleransi. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya, yaitu Yugoslavia. Banyak yang mengaitkan runtuhnya Yugoslavia dengan kematian presiden mereka, Josip Broz Tito, pada tahun 1980. Kok jadi dikaitin ke dia? Karena pada masa pemerintahan Josip Broz Tito dari tahun 1953 sampai 1980, Yugoslavia ini dianggap mencapai puncak kejayaannya. Setelah beliau meninggal, baru muncul nih masalah-masalah sosial yang sebenarnya udah ada dari dulu, tapi bisa diredam oleh kepemimpinan Josip Broz Tito ini. Jugoslavia danas tako vezana. Tapi sejak Broz itu meninggal dan gak ada fitur pengganti yang ideal, akhirnya isu-isu lama yang dulu bisa diredam muncul lagi. Salah satunya adalah isu perbedaan agama dan bahasa. Nah, sebelum ke situ, biar pada tahu, ayo kita bahas juga sejarah terbentuknya Yugoslavia, juga bagaimana konflik dan runtuhnya Yugoslavia ini. Kita mulai dari yang pertama. Yugoslavia sendiri berarti tanah milik orang-orang Slavia yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing dan sebelumnya telah dijajah oleh kerajaan Ottoman Turki, Austria, Hungaria, dan Rusia. Akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Negara yang dikenal dengan Yugoslavia pertama kali berdiri pada tahun 1918 sebagai negara kerajaan dengan nama awal Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Saat Perang Dunia II meletus, negara ini berdiri sebagai hasil deklarasi Corfu pada 20 Juli 1917. Yugoslavia sempat dijajah oleh negara-negara anggota blok poros sebagai akhirnya merdeka pada tahun 1945 sebagai negara republik komunis dengan Josip Broz Tito sebagai pemimpinnya. Di bawah kepemimpinan Tito, Yugoslavia menjelma menjadi negara kediktatoran yang makmur dan terbuka baik kepada anggota blok barat maupun blok timur. There was never policy of this country and my policy to expel any citizen of Yugoslavia from any part of this country. Saat Tito meninggal, Yugoslavia mulai dilanda krisis ekonomi dan kelompok etnis yang berujung pada munculnya perang saudara sepanjang dekade 1990-an. Negara Yugoslavia sendiri berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003. Jadi Yugoslavia ini akan terbentuk dari 6 negara bagian, yaitu Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan Serbia. Dan 2 daerah otonomi khusus ini ada Kosovo dan Vojvodina. Nah, dari daerah-daerah itu pasti ada etnis masing-masing dong. Udah beda etnis, meta bahasa, beda agama juga. Sebenarnya habis Josip Broz meninggal, Yugoslavia ini sempat bikin sistem kepemimpinan kolektif yang diisi oleh perwakilan berbagai etnis. Tapi ternyata praktek pengambilan keputusan ini selalu berbenturan sama kepentingan masing-masing etnis. Masing-masing daerah
Jadi akhirnya sistem ini bukan di tengah situasi yang tidak menentu. Muncul seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu Slobodan Milošević. Sebenarnya pada 1987 ia memimpin Partai Komunis Serbia dan berkeinginan berbentuk Serbia Raya, menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. Menurut Milošević, Serbia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun hanya dijadikan sapi perah. Untuk bangsa Kroasia, Slovenia, dan Kosovo, selain perihal utang yang menumpuk, Yugoslavia terpecah karena beberapa hal, yaitu adanya campur tangan negara lain, munculnya gerakan separatis, tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat, dan yang terakhir, penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Akhirnya di tahun 97 terjadi krisis ekonomi dan krisis politik di Yugoslavia, dan sebagian besar penyebab krisis ini adalah konflik antar etnis. Dan dengan tidak adanya pemimpin yang berpengaruh yang bisa menyatukan semua etnis, di sana akhirnya yang muncul tuh gerakan-gerakan separatis. Keadaan makin runyam karena habis itu Serbia melakukan penentangan terhadap daerah-daerah lain di Yugoslavia. Soalnya selama ini Serbia merasa hak-haknya itu banyak berkurang sejak bergabung ke Yugoslavia. Yugoslavia yang merupakan negara federasi tidaklah berdiri dengan mulus. Kenapa? Karena negara bagian yang berada di bawah pemerintahan Yugoslavia terdiri dari berbagai bangsa dan etnis, di mana mereka memiliki agama, bahasa, dan penggunaan huruf yang berbeda satu sama lain. Bahkan ide politik mereka juga ada beberapa dan saling bertentangan. Karena itulah setiap negara bagian berusaha untuk membebaskan diri dari Yugoslavia. Tentu saja upaya pembebasan tersebut tidak dapat berlangsung begitu saja. Ada pihak yang tidak menginginkan negara bagian memisahkan diri dan merdeka, terutama Serbia yang memiliki kedudukan paling besar Yugoslavia. Oke. Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh serentetan gejolak dan konflik politik pada awal tahun 1990-an, mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an. Anggota dari Republik Federasi Sosialis Yugoslavia terpecah belah, tetapi masalah-masalah yang tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis Yugoslavia yang sengit. Perang ini memberikan dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Predvidevanja, da se bo Slovenija ob vojaški intervenciji gladko odpovedala svojemu političnemu vodstvu, so bila več kot naivna. Serbia yang menolak berdirinya negara bagian menjadi negara sendiri dan merdeka, melakukan penyerangan ke berbagai pelosok negara bagian agar mereka menghentikan tindakan untuk membebaskan diri. Penyerangan terjadi sangat brutal di Bosnia karena mayoritas penduduk Bosnia yang beragama Islam. Adapun penyebab konflik antar suku atau penyebab konflik antar ras ini pun menjadi berubah konflik antar agama. Tentu saja dampak konflik agama dapat menimbulkan reaksi dari negara Islam yang lainnya. Latar belakang Yugoslavia termasuk contoh konflik antar ras yang cukup sangat besar sepanjang sejarah dan menjadi penyebab konflik sosial yang terjadi berkepanjangan. Akhirnya, Serbia secara sepihak mengangkat Slobodan Milošević sebagai pemimpin. Habis itu menerapkan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnis Yugoslavia. Ribut lagi. Samo u toj takvoj masi pitanje je kolike su bile i sigurno ih je bilo. Akhirnya pada tahun 1991, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia memproklamasikan kemerdekaan mereka secara sepihak. Di Kroasia dan Slovenia sempat terjadi peperangan gara-gara ini. Tapi ya cuman bentar doang. Habis itu ya udah daerah-daerah ini jadi negara masing-masing kecuali Vojvodina. Dia jadi salah satu provinsi di Serbia. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Februari 2003, Yugoslavia ini dibentuk ulang menjadi negara Serbia Montenegro. Dan sekarang udah pecah juga jadi negara masing-masing Serbia sendiri. Montenegro sendiri dan Yugoslavia ya udahlah hilang.
Dari negara Yugoslavia tadi kita bisa lihat kalau perpecahan di sana itu terjadi karena 3 hal, yaitu perbedaan agama, konflik antara etnis, sama perbedaan pandangan politik. Ketiga-tiganya nih ada di Indonesia. Waduh. Nah, dari kecil kita diajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau lu ngerasa di lingkunganmu nggak ada kasus intoleransi, ya bagus. Berarti semoga semua itu terus dijaga kayak gitu. Tapi ternyata kalau di lingkungannya masih ada kasus-kasus intoleransi, ya semoga bisa diperbaiki dan jauh lebih solid ke depannya. Amin. Jadi ya udah, ayo kita sama-sama hidupin lagi semboyan itu. Nih, kita tersadar kalau walaupun kita berbeda, kita tetap bersama. Widih. Kerja dengan kita solid, saling percaya satu sama lain, saling percaya antar suku, antar agama di tanah air kita. Harusnya sih dengan kita tidak mudah diadu domba, dan dengan makin sulit kita bisa jadi bangsa yang jauh lebih maju dari sekarang. Amin. Ya udah deh, segitu dulu pembahasan dari kita. Koreksi kalau ada kesalahan. Thank you dan yang udah nonton, and bye bye.